No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoel Lanang. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial karya ilmiah problem informatika kenakalan remaja yang berkaitan dengan budaya pesantren Nazahatul Tulab. Yang pertama, pendahuluan. Dalam remaja juga dikenal sebagai Juvenile. Guys, Juvenile berasal dari kata Juvenile yang berarti remaja dan Juvenile yang berarti kejahatan. Dalam Switch dalam arti sempit, Juvenile diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau remaja yang jahat. Penulis mengartikan pelanggaran remaja sebagai dan lain-lain atau kejahatan remaja ketika mengacu pada Al-Quran. Dalam bahasa Arab berarti hilang, mati, tersembunyi, sia-sia, binasa, lupa, sesat, dan bingung. Menurut Razam Syukur dalam jurnal berjudul Kenakalan Remaja dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam, kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang bertentangan dengan aturan agama, hukum positif, dan adat yang kemudian berkembang menjadi penyakit sosial atau penyakit masyarakat yang merugikan tidak hanya masyarakat itu sendiri, tetapi juga dari mereka sendiri yang keluarga mereka. Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh kaum remaja yang nanti di pesantren kaum berpaling dari jalan lurus dan jalan yang benar adalah definisi kenakalan remaja santri yang mengarah pada aspek religius ilahiyah. Terlepas dari itu, beberapa hanya bersifat sementara karena mereka adalah salah dan kemudian benar. Namun ada beberapa orang yang bersifat baku, yang berarti mereka tidak dapat diperbaiki lagi selama tinggal di pesantren. Selain itu, keyakinan pesantren berdasarkan Al-Quran dan hadis melanggar keyakinan tersebut. Menurut definisi di atas, ada beberapa alimen atau arti yang membentuk kenakalan remaja santri. Pertama, kenakalan tersebut dilakukan oleh seorang santri sendiri, yang merupakan istilah untuk seorang yang belajar dan pondok di pesantren. Kedua, dia menyimpang dari jalan yang benar dan lurus. Ketiga, kenakalan ada yang sementara dan kekal. Keempat, melanggar aturan pesantren yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Tindakan atau penyebutan dan sifatnya tidak menyenangkan dan merugikan orang lain dan dirinya sendiri yang dilakukan oleh remaja yang sedang belajar di pesantren adalah definisi umum dari kenakalan remaja santri. Banyak masyarakat yang percaya bahwa di pesantren tidak ada kenakalan, semua murid tunduk dan patuh pada aturan, dan di pesantren sebagai pelanggaran perilaku tidak terjadi. Hal ini disebutkan oleh keyakinan masyarakat sendiri bahwa pesantren adalah tempat religius yang dapat memotivasi para santri untuk berperilaku positif. Namun, harapan masyarakat tidak sepenuhnya tepat, karena masih ada pelanggaran dan penyimpangan perilaku di pesantren. Sebenarnya, kenakalan tersebut terbagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat, dan siap kategori ini dapat ditemukan juga di pesantren manapun. Untuk mengatasi kenakalan remaja
santri di pesantren. Beberapa pendekatan kegunaan seperti melakukan pendekatan dari hati ke hati, pendekatan spiritual, religius, dan pendekatan terbasis kedisiplinan yang tegas sesuai aturan. Kerana hal tersebut bertujuan untuk mengalahkan kehormatan pesantren. Dengan demikian pula harapan bagi dunia pesantren Islam ini akan menjadi sebuah penerang sekaligus juga pencarian solusi agar kita menjadi kenakalan di ranah pesantren yang memang idenya tidak seharusnya terjadi karena kekuatan iklim spiritual dan akhlakul karimah di pesantren. Rumusan masalah 1. Bagaimana problematika kenakalan remaja yang bertentangan dengan budaya pesantren Nazatul Tulab. Kedua, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang bertentangan dengan budaya pesantren Nazatul Tulab. Tujuan, sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengatasi problematika kenakalan remaja yang bertentangan dengan budaya pesantren Nazatul Tulab. 2. Untuk mengatasi kenakalan remaja yang bertentangan dengan budaya pesantren Nazatul Tulab. Pembahasan kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga violent disquietude. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketentuan umum, yakni nilai dan normal yang diakui masyarakat. Perbuatan tersebut bisa ditunjukkan kepada orang lain, binatang atau barang yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Salah satu faktor menyebabkan kenakalan remaja adalah demonstration of faith, yaitu pola pikir yang tidak memperlihatkan penampilan di mana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pola hidup ini membuat remaja seolah-olah menampilkan sikap dan gaya hidup orang kaya, modern, maju atau lainnya. Berikut beberapa untuk kenakalan remaja. 1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerkosaan. 3. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba. 4. Kenakalan remaja yang melewati status sebagai pelajar, misal membolos, mengeksekusi status sebagai anak dengan pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua. 5. Kenakalan remaja non kriminal, misal tertarik pada kesenangan dan sifatnya menyendiri, apatis, melamun, dan mudah tersinggung. 6. Kenakalan remaja di atas bisa diketahui lewat beberapa gejala berikut ini. 7. Mengebut di jalan. 8. Membentuk kelompok dengan aturan tidak etis, misal kelompok pergaulan bebas. 9. Membentuk kelompok yang cenderung ke arah destruktif seperti kelompok tawon dan pemerkosaan. 9. Mendekat gambar atau VCD porno di kalangan anak remaja. Budaya pesantren Nazatul Tulab. Budaya yang ada pondok pesantren Nazatul Tulab ada benaran garam budaya. Contoh salah satu budaya yang berada di pondok pesantren Nazatul Tulab,
yaitu satu, melaksanakan sholat berjemaah ketika sudah memasuki waktu sholat, melaksanakan sholat sehingga kita dapat terbiasa untuk melaksanakannya tepat waktu meskipun kita sudah berada di rumah. Dua, membersihkan halaman pondok sesuai dengan jadwal piket kita masing-masing dengan hati yang tulus sehingga kita dapat terbiasa membersihkan sesuatu yang bagi kita kotor meskipun kita sudah keluar dari pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Tiga, melaksanakan program pengajian kitab dan Al-Quran setiap hari. Problematika kenakalan remaja yang bertentangan dengan budaya pesantren Nahdlatul Ulama. Problematika yang ada di pondok di luar pondok pesantren Nahdlatul Ulama sehingga problem tersebut bertentangan dengan budaya yang berada di pondok pesantren Nahdlatul Ulama, yaitu jika kita berada di luar mungkin kita akan sulit untuk melaksanakan sholat, apalagi untuk melaksanakan sholat secara berjemaah. Mungkin itu sangat mustahil untuk kita lakukan ketika kita berada di luar pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Ketika kita berada di luar pondok pesantren Nahdlatul Ulama, mungkin kita akan terbiasa apabila melihat sampah di sekitar kita dan kita membiarkan begitu saja. Cara menghadapi kenakalan remaja yang bertekan dengan budaya pesantren Nahdlatul Ulama. Satu, daftar nilai. Daftar ini nilai sebenarnya laporan guru kepada orang-orang tua tentang kemajuan anaknya mengenai pelajaran, kelakuan dan kerajinannya. Laporan ini tidak diberikan dalam bentuk kata-kata akan tetapi berupa angka. Dari angka-angka itu orang tua dapat mengetahui dalam pelajaran mana anaknya ketinggalan. Jika anak angkatnya kurang, misalnya orang tua dapat mengecek ke pondok, bertanya kepada pembina atau pengasuh pondok pesantren bagaimana kegiatan belajar anaknya dan setelah itu menasihati anak agar rajin belajar dan menanyakan kesulitan apa yang dihadapi dalam belajar untuk disampaikan kepada sekolah. Jika kesulitan dari sekolah siap berbenar dari juga pondok. Bila anak kesulitan belajar di pondok, maka pondok akan mencari solusi terbaik buat anak dalam menerima raport atau daftar nilai di SMP. Yang diwajibkan daftar adalah orang tua. Jika terpaksa pada hari yang dibutuhkan tidak bisa, orang tua dapat datang di lain hari. Hal ini mempunyai tujuan agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya dari tahun ke tahun. Penutup, kesimpulan, pesantren adalah tempat pendidikan agama dan pembentuk kepribadian seorang muslim. Santri menuntut ilmu di pesantren berharap menjadi manusia yang memiliki pemahaman agama yang baik. Kenyataannya, banyak lingkungan pesantren justru tidak mendukung hal tersebut. Pesantren yang kurang baik dapat menimbulkan efek negatif seperti degradasi moral, permasalahan kesehatan, penyimpangan orientasi seksual, dan penurunan ikrar hilal terhadap santri. Islam Native School, penata agama yang merupakan pondok pesantren modern yang dibantu pendidikan taruna menjadi sangat berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Hal ia menyajikan pendidikan agama yang disiplin dalam bidang syariat Islam sehingga diharapkan dengan pencetak santri yang berkepribadian Islam. Hal ini membuat Islam School penata agama dituntut untuk menciptakan lingkungan dan kondisif dan profesif untuk santri. Saran, desain lingkungan Islam School penata agama yang lebih baik memerlukan peningkatan kualitas dari segi fiskal, logistik,
dan manajemen pendidikan. Salah satu konsep desain yang sesuai untuk penanggungan pesantren adalah konsep Islam secara garis besar 4 unsur membentuk Islam dengan memiliki fungsi berbeda-beda. Pertama, kaidah ruang di dalam Islam bagi muslimah diperuntukkan sebagai standar hukum untuk mencapai solusi desain dengan penegakan Islam. Kedua, referensi bangunan unik sepanjang dinasti Islam menjadi ruh yang dapat diikuti dalam perancangan interaksi real. Ketiga, astrologi muslim sebagai lebih menginspirasi untuk menggunakan untuk seorang lebah sebagai pengunci kesejarahsian bentuk. Keempat, standar umum desain menjadi acuan keinginan sehingga menghasilkan solusi desain sesuai ketentuan umum. Hasil desain yang ditentukan merupakan hasil perpaduan keempat unsur dari Islam basic yang diharapkan mampu membentuk lingkungan ideal sebagai santri. Cukup di situ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.